selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati dan memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Anak-anak tentu masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Kita belajar tentang tanggung jawab dan tentu kalian masih ingat apa itu tanggung jawab dan di mana saja kita dapat menerapkan atau melakukan tanggung jawab itu. Dan saya berharap untuk kalian tidak melupakan akan pelajaran tersebut. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran yang akan kita pelajari itu hubungannya sangat erat dengan tanggung jawab yang sudah kita pelajari pada minggu yang sudah lalu. Khusus hari ini kita mau belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Anak-anak, ada yang tahu hak itu apa dan kewajiban itu apa? Iya, semua perhatikan. Hak adalah kewenangan, kekuasaan, atau kebebasan untuk berbuat baik dan mendapatkan sesuatu yang telah diatur berdasarkan undang-undang atau aturan tertentu atau yang berlaku. Itu adalah hak. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau aturan tertentu atau yang berlaku juga. Nah, berbicara tentang hak dan kewajiban, setiap hari dalam kehidupan kita sebagai manusia, kewajiban dan hak itu selalu kita lakukan dan selalu beriringan, berjalan bersama-sama. Karena antara hak dan kewajiban kita tidak bisa memisahkan satu dari yang lain. Jadi itu harus diperhatikan. Anak-anak, berbicara tentang hak dan kewajiban, kira-kira siapakah yang harus melakukan hak dan kewajiban itu? Ya, yang perlu melakukan hak dan kewajiban itu adalah semua manusia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua harus melakukan hak dan juga kewajiban masing-masing sesuai dengan kedudukan atau jabatannya di mana dia berada. Nah, pada siang hari ini kita mau memperhatikan beberapa contoh hak dan kewajiban yang perlu kita lakukan, baik itu di tempat tertentu maupun siapa saja yang harus melakukannya. Nah, yang pertama yang kita perhatikan di sini adalah hak dan kewajiban seorang siswa di sekolah. Hak dan kewajiban seorang siswa di sekolah adalah haknya adalah seorang siswa berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, pengetahuan, dan perlakuan yang baik di sekolah dari guru-guru yang ada. Lalu apa kewajibannya? Kewajiban seorang siswa? Kewajiban seorang siswa adalah mengikuti pembelajaran dengan tertib, disiplin, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mematuhi semua peraturan yang berlaku di sekolah,
menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah, serta membayar iuran sekolah. Lalu yang kedua adalah hak dan kewajiban dalam keluarga. Dalam keluarga tentu ada ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, orang tua juga punya hak dan kewajiban, demikian juga anak-anak. Kewajiban orang tua apa? Itu adalah mencari nafkah, mendidik anak-anak, serta menjaga dan melindungi keluarganya. Sedangkan hak orang tua adalah disayangi, dihargai, dan dihormati oleh anak-anak. Lalu kewajiban seorang anak di rumah adalah mematuhi perintah orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, dan membantu orang tua. Sementara haknya adalah mendapat perlindungan yang layak, mendapat pendidikan, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kewajiban kita adalah menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan lingkungan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Haknya adalah menyampaikan pendapat, mendapatkan keadilan, hidup nyaman dan aman, dan dipenuhi kebutuhannya. Itu adalah hak dan kewajiban di masyarakat. Lalu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara apa? Kewajiban kita adalah ikut serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Yang kedua, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, mematuhi dan menjalankan peraturan, hukum, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, ikut serta dalam membangun Indonesia. Sedangkan haknya adalah mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan musuh, mendapatkan pengajaran dan pendidikan, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, anak-anak, dari apa yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Harus jalannya seimbang, jalannya bersamaan. Ketika kita melakukan kewajiban kita dengan baik, maka kita akan menerima hak kita pun maksimal atau dengan baik juga. Jadi anak-anak, kalau mau mendapatkan hakmu, lakukan dulu kewajibanmu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak kita pun dengan maksimal dan memuaskan. Tugas untuk kalian siang hari ini, ayo kerjakan di halaman 74 dan ayo lakukan halaman 75. Selamat mengerjakan tugasnya, Tuhan Yesus memberkati.